Shalom. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya hari ini untuk menyampaikan kabar sukacita, dan saya pribadi mengucapkan selamat Hari Natal 2021, dan kita juga akan sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Saya mengucapkan selamat akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini saya menyampaikan kabar sukacita karena hari ini masih suasana Natal, maka saya memberi tema pada hari ini pemberitaan Natal bagi seisi dunia. Saya akan bacakan buat kita semua kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Makna Natal dalam setiap kehidupan kita dari tahun ke tahun dirayakan adalah bagaimana setiap pribadi kita diingatkan kembali kasih Tuhan bagi setiap pribadi kita. Makna Natal dalam setiap kehidupan manusia, di mana setiap pribadi kita mendengar kabar sukacita bagi seisi dunia ini, bahwa telah lahir Sang Juru Selamat umat manusia. Dan setiap Natal kita diingatkan bahwa bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun yang kita lalui sesungguhnya mengingatkan setiap pribadi kita bahwa hidup kita, saya katakan bahwa hidup kita harus senantiasa mengaplikasikan kasih Tuhan bagi diri kita, bagi sesama manusia. Supaya apa? Supaya orang juga mengalami kasih Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Ini yang luar biasa, bahwa kabar sukacita Natal dalam setiap umat manusia telah lahir Sang Juru Selamat itu. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini, makna pemberitaan Natal bagi setiap manusia. Ada pelajaran yang luar biasa yang kita ambil dalam perikop ini, di mana
Yusuf seorang yang luar biasa, di mana hidupnya takut akan Tuhan, memiliki integritas yang jelas, memiliki prinsip dalam kebenaran, yang memiliki kerendah hatian, di mana ketika dia mengetahui bahwa Maria mengandung, perhatikan respon yang luar biasa dari seseorang yang bernama Yusuf. Ketika dia mengetahui bahwa Maria mengandung, dia tidak mencemarkan namanya, dia tidak memaki-makinya, dan dia tidak menyakitkan perasaannya. Alkitab mencatat Yusuf hendak ada niat untuk menceraikan tanpa melukai. Niat. Tetapi lewat mimpi Yusuf diingatkan bahwa Maria mengandung bukan hasil biologis hubungan pria dan wanita, tapi hasil karya Tuhan yang luar biasa untuk suatu tujuan yang mulia, di mana manusia lewat Yesus Kristus diperdamaikan, diselamatkan. Inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti makna pemberitaan Natal dalam setiap kehidupan kita, bahwa hidup saya dan saudara telah diselamatkan, dan oleh karena itu setiap pribadi kita mempergunakan keselamatan yang Tuhan beri dalam setiap pribadi kita untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga lewat hidup setiap pribadi kita, orang melihat, orang mengetahui siapa yang kita sembah. Yusuf tidak mencemarkan. Ini artinya bagaimana kita diingatkan bahwa hidup saya dan saudara yang sementara ada di dunia ini, jangan mengambil bagian dengan dunia ini, jangan mencemarkan hidup kita dengan dunia ini. Karena Tuhan dengan tegas dan Alkitab mencatat adalah suatu kebencian apabila hidup setiap manusia, saya katakan setiap hidup manusia, hidup bergaul dengan dunia ini. Memang kita ada di dunia ini, tetapi kewarganegaraan saya dan saudara adalah kewargaan surga, di mana hidup saya dan saudara dipercayakan ada di dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita itu, bahwa Yesus yang datang ke dunia ini juga sebagai juru selamat hidupnya. Yesus yang telah datang ke dunia ini juga mengasihi setiap pribadi mereka. Makanya setiap orang percaya itu ditempatkan di mana Tuhan tetapkan, Tuhan percayakan, Tuhan utus, sesungguhnya supaya setiap pribadi kita membawa kabar sukacita itu. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memberitakan kabar sukacita itu, kabar kebenaran itu. Saya dan saudara lah orangnya. Saya dan saudara adalah pemberita-pemberita kabar sukacita itu. Lewat apa? Lewat mulut kita, lewat gaya hidup setiap pribadi kita. Haleluya.
ada penekanan yang ingin saya sampaikan buat kita semua hari ini. Di mana poin yang pertama, makna pemberitaan Natal itu, kalau kita baca baik-baik di ayat yang ke-21, ayat ini sering kali kita dengar, bahkan setiap Natal, setiap tahun ini sering kita dengar. Dikatakan begini, di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Poin yang pertama, pemberitaan Natal adalah keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan bagi umat manusia. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, ada kepastian. Oleh karena itu, biarlah lewat setiap hidup kita senantiasa memberitakan Yesus, bukan senantiasa mengarah hanya kepada diri kita saja. Tapi fokus pemberitaan kita adalah Yesus. Sehingga setiap pribadi kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Haleluya. Kelahiran Yesus, di mana malaikat-malaikat bersukacita, di mana ada sorak-sorai, orang yang diselamatkan dari maut itu mengalami sukacita yang luar biasa. Itulah mengapa setiap hidup kita harus diselamatkan. Karena saya dan saudara tidak mampu menyelamatkan diri kita dari buah akan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi setiap pribadi kita hanya berharap, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Dialah yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Inilah yang perlu kita harus pahami. Kita dalam pemberitaan Natal kita, bahwa kabar sukacita bagi seisi dunia adalah telah lahir Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus. Makanya dikatakan, disebutkan namanya. Siapa dia? Kalau kita baik-baik baca di dalam Injil Lukas, di situ ditekankan, siapakah anak laki-laki itu? Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, itu dikatakan dialah Yesus Kristus. Dialah hidup saya dan saudara. Jangan malu dimanapun kita berada, memberitakan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu. Bukan hanya pada momen-momen tertentu, khususnya pada saat
perayaan-perayaan Natal. Tetapi dalam setiap perjalanan hidup kita, kita harus memberitakan Yesus Sang Juru Selamat itu. Natal biarlah ada dalam setiap hati kita hari demi hari. Yesus yang lahir dalam hidup setiap pribadi kita, yang memulihkan, mengubahkan, memperbaharui setiap hidup saya dan saudara, yang seharusnya mengalami hukuman, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka setiap pribadi kita yang seharusnya mengalami hukuman kekal, oleh karena kasih Tuhan kita percaya hidup kita diselamatkan, kita beralih dari tempat yang harusnya dihukum mendapat tempat kasih anugerah itu. Saya dan saudara berada di mana Yesus berada. Haleluya. Karena kasih. Amin. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi seisi dunia ini. Dia mengasihi hidup saya dan saudara. Apapun, bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan tidak melihat. Karena dia tahu saya dan saudara berharga di hadapannya. Saya katakan, Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Sebesar apapun pelanggaran, kesalahan yang kita telah pernah lakukan, di saat kita datang kepadanya memohon pengampunan, di situ ada keselamatan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan di ayat ke-22, dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang poin pertama, pemberitaan Natal tentang keselamatan bagi umat manusia. Yang poin kedua, Alkitab mengingatkan setiap saya dan saudara bahwa juga untuk menggenapi nubuat para nabi, jauh sebelum Yesus lahir, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu telah disampaikan, telah diberitahukan. Makanya kita bangga, kita bersyukur, kita percaya kepada firman Tuhan. Kenapa saya katakan Alkitab ini benar? Walaupun orang mengatakan telah dipalsukan, Alkitab ini benar. Siapa yang bilang dipalsukan? Kenapa? Apa yang dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang ke dunia, itu telah disampaikan oleh para nabi. Salah satunya dicatat dalam kitab Yesaya. Kita akan baca kitab Yesaya
Yesaya pasalnya yang ke-9 dikatakan begini buat kita semua. Ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan nih. Ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Alkitab itu ya dan amin. Yesus sang juru selamat juga dikatakan, disebut juga penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya dia bukan sekedar sebagai juru selamat bagi hidup saya dan saudara, bagi umat manusia, tetapi dia juga sebagai dikatakan penasehat yang ajaib, yang menasihati setiap hidup saya dan saudara supaya setiap pribadi kita jangan salah melangkah, supaya setiap pribadi saya dan saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan selanjutnya dia juga adalah Allah yang perkasa. Dia juga disebutkan Bapa yang kekal, Raja damai, yang memberi dampak damai bagi saya dan saudara. Sehingga kehadiran saya dan saudara di mana Tuhan percayakan ada kedamaian. Jangan kehadiran setiap pribadi saudara di mana saudara hadir di tengah-tengah komunitas saudara, orang bukan jadi damai, tapi orang merasa resah. Biarlah hidup kita menjadi pembawa damai itu. Amin. Kita juga di tengah-tengah bangsa ini harus membawa damai itu. Biarlah setiap hidup saya dan saudara membawa shalom itu, sehingga setiap orang-orang merasakan damai yang dari surga. Kenapa? Karena damai yang diberikan dunia ini adalah sifatnya sementara, sifatnya semu. Tapi damai yang dari surga tidak diukur, tidak dibatasi oleh kondisi keadaan. Tetapi damai yang dari Tuhan itu senantiasa membuat setiap pribadi kita bersuka cita. Haleluya. Itu makanya dikatakan ada kesukaan besar, karena setiap saya dan saudara memiliki damai yang dari Tuhan. Amin. Kalau ada damai di tengah-tengah kehidupan manusia, maka sukacita terpancar dalam setiap kehidupan mereka. Karena apa? Begitu perlunya rasa damai dalam kehidupan manusia. Karena di saat manusia itu jatuh di dalam dosa, maka rasa takut itu ada dalam hidup mereka. Biarlah setiap pribadi kita senantiasa dipenuhi damai yang dari Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, kita kembali ke ayat pokok kita dalam Injil Matius tadi. Yang poin yang ketiga,
pemberitaan Natal itu dikatakan di ayat yang ke-23, dia disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara. Pertanyaannya dalam setiap pribadi kita, mengapa saya dan saudara harus disertai? Yang poin pertama, mengapa saya dan saudara harus disertai? Yang pertama, karena kita tidak mampu melewati hidup ini tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya katakan kita butuh Tuhan. Karena setiap hidup kita bukanlah manusia super. Kita memiliki kekurangan, keterbatasan. Setiap hidup kita senantiasa butuh Tuhan. Karena sumber pertolongan saya dan saudara datangnya dari tempat yang maha tinggi. Karena saya dan saudara memiliki kapasitas yang terbatas. Kita butuh Tuhan. Makanya kita akan berkata dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ku perlu Engkau setiap waktu. Haleluya. Pegang tanganku Tuhan. Tuntun daku, kuatkan daku dalam melewati kehidupan ini. Karena tanpa Engkau ku tak mampu. Ini yang perlu kita harus pahami, bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati hidup ini. Kita ini manusia yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Tuhan tahu, makanya inisiatif Tuhan, Dia sertai setiap hidup kita. Karena Dia tahu bahwa saya dan saudara tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Saya dan saudara tanpa Tuhan tidak ada artinya. Saya dan saudara tanpa Tuhan, kita akan senantiasa mengalami kekecewaan. Bersama Tuhan kita lewati setiap badai kehidupan. Bersama Tuhan kita keluar menjadi lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kita meraih dan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Bersama Tuhan kita senantiasa mengalami naik ke level yang lebih lagi. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Ini yang luar biasa. Kita harus disertai. Biarlah setiap pribadi kita dan berkata, Tuhan sertai daku senantiasa. Yang selanjutnya dikatakan begini, mengapa saya dan saudara itu harus disertai Tuhan? Dikatakan begini, supaya setiap pribadi kita jangan dikuasai oleh rasa ketakutan. Ketakutan itu manusiawi, tapi jangan sampai rasa ketakutan itu mengendalikan hidup saudara. Makanya ditegaskan kalau kita baca baik-baik dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai yang 10 dikatakan begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika para gembala mengalami rasa takut karena kehadiran malaikat untuk memberitakan kabar sukacita itu, maka yang pertama disampaikan adalah jangan takut. Kenapa? Karena ketakutan salah satu dampak buah dari dosa. Sama halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dikatakan begini, saya bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Artinya, ketika manusia menyadari mereka telah melakukan suatu pelanggaran, mereka telah jatuh ke dalam dosa, maka penyampaian pertama disampaikan oleh manusia adalah takut. Takut. Takut menghampiri Tuhan. Takut mendengar suara langkah Tuhan. Takut mendengar suara Tuhan. Kalau saya bawa zaman sekarang, kalau orang takut mendengarkan firman Tuhan, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ada something. Ada dosa yang ditutupi. Kalau orang ketika firman Tuhan disampaikan tersinggung, kecewa, itu pertanyaan dalam dirinya. Apakah ada dosa yang disembunyikan? Kalau Alkitab mencatat ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka menutupi kemaluan, mereka takut. Makanya orang kalau sudah melakukan suatu kesalahan, mereka berusaha menutup-nutupinya. Biarlah setiap hidup kita senantiasa seperti Alkitab ajarkan, firman Tuhan ingatkan. Biarlah kita senantiasa jujur terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, pelanggaran kita, tidak perlu ditutup-tutupi. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia engkau bisa menutupinya dengan bersandiwara semanis rupa, supaya orang tidak mengetahui perbuatan demi perbuatan yang engkau lakukan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan Maha tahu, Dia Maha penglihat. Dia tahu setiap apa yang engkau lakukan.
Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan, biarlah setiap pribadi kita mengaku di hadapan Tuhan. Sehingga setiap pribadi hidup saya dan saudara, di saat kita mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita, mengakui setiap dosa-dosa yang kita perbuat, maka di situ dia yang setia. Dia yang menyatakan dirinya dalam hidup saya dan saudara, yang mengubahkan, memulihkan hidup saya dan saudara untuk senantiasa hidup berkenan yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Inilah di saat kita mengingat, merayakan Natal ini, biarlah kita sebelum mengakhiri tahun ini senantiasa mengakui setiap kesalahan dosa yang kita perbuat. Sama saya dilahirkan di keluarga Batak. Ada suatu budaya orang Batak, kalau mau masuk tahun baru itu ada dibikin ibadah. Ibadah malam tahun baru di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Di mana setelah selesai ibadah, satu demi satu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini adalah sesuatu hal yang positif, yang sangat baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena Alkitab mengajarkan setiap hidup kita supaya kita mengakui kesalahan kita dan memohon, meminta maaf kepada orang lain, supaya jangan kita menyimpan kesalahan orang lain sehingga itu menjadi suatu hal yang berdampak buruk bagi setiap perjalanan hidup saudara, di mana saudara akan dikuasai kekecewaan, dikuasai oleh kepahitan. Orang yang mengalami, yang dikuasai oleh kekecewaan, kepahitan, maka dia melihat sesuatu apa yang dibuat orang lain baik padanya, senantiasa penuh dengan kecurigaan dan dominan penilaiannya negatif tentang orang lain. Tetapi di saat kita, saya katakan, mengakui kesalahan kita, kita merasa lega gitu. Kita jadi enjoy. Haleluya. Biarlah setiap kita mengakui kesalahan kita, minta maaf. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kita harus disertai Tuhan? Dikatakan selanjutnya, untuk memberikan keyakinan bagi saya dan saudara bahwa Tuhan itu sangat peduli akan kita. Itulah bukti kepedulian Tuhan, bukti Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Dia sertai saya dan saudara karena dia tahu saya dan saudara adalah anaknya. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Inilah yang perlu kita harus pahami, bahwa Tuhan sangat peduli akan kita. Sama halnya, kalau kita peduli, kita menyayangi sesuatu barang yang kita sukai, maka kita akan rasanya jagai selalu. Dia akan sertai, dia jaga kita. Haleluya. Sama halnya seorang anak kalau disertai dengan papanya, dia merasa tenang gitu. Karena dia tahu papanya peduli. Di saat dia mau jatuh, dia pasti akan respon cepat.
saya katakan, dia tidak takut apapun karena Tuhan yang menyertai. Seorang anak demikian juga. Haleluya. Oh, sungguh baik Tuhan, amin. Dia sertai saya dan saudara dari waktu demi waktu dalam perjalanan hidup kita. Dari kecil sampai sekarang Tuhan yang setia menyertai kita. Walaupun kita kadang-kadang tidak setia, walaupun kita kadang-kadang menyakitkan hatinya, walaupun kita kadang-kadang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, Dia Tuhan yang setia yang menyertai saya dan saudara. Haleluya. Inilah mengapa kita harus disertai. Yang selanjutnya dikatakan begini. Mengapa saya dan saudara itu harus disertai Tuhan? Supaya saya dan saudara tetap dalam relnya Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tetap pada tujuan. Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Haleluya. Begitu luar biasanya Tuhan yang kita sembah, di mana di bulan Desember ini setiap orang Kristen merayakan perayaan Natal, ibadah Natal. Kita diingatkan Dia Tuhan Immanuel yang menyertai saya dan saudara, supaya hidup kita tetap dalam relnya Tuhan, supaya hidup kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, supaya setiap pribadi saya dan saudara senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya saya dan saudara tetap hidup dalam kekudusan. Sama seperti pribadi Yusuf yang senantiasa menjaga kekudusannya. Biarlah hidup saya dan saudara di hari Natal ini, dalam pemberitaan Natal kita, senantiasa memberitakan Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus Tuhan, Sang Pribadi yang begitu besar mengasihi setiap hidup umat manusia. Ini di mana Dia bukan saja hanya mengasihi, tapi Dia sangat peduli pada setiap hidup kita. Mungkin engkau yang saat ini berkata, Tuhan, aku mengalami begitu banyak kesusahan. Saya katakan hari ini Tuhan peduli akan engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Dia tahu apa yang terbaik bagimu. Kita akan melewati masa-masa yang tidak seperti yang kita harapkan. Saya katakan, siapa yang tidak takut melewati masa-masa sekarang ini sebagai manusia? Kita tidak tahu, apalagi di masa-masa COVID ini, kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi. Kita hari ini kuat, sehat, kita nggak tahu esok bagaimana. Biarlah hidup saya dan saudara
kita katakan, ku perlu Engkau Tuhan sebab Engkau Immanuel. Haleluya. Sehingga kita berkata dalam hidup ini, Tuhan ini aku. Bentuk aku, pulihkan aku. Biarlah di malam Natal ini kita menyadari bahwa hidup kita tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Biarlah saya dan saudara di saat kita keluar, di mana kita melangkah, maka di situ orang merasakan kasih Tuhan, orang merasakan damai yang dari surga. Haleluya. Inilah makna pemberitaan Natal bagi setiap hidup saya dan saudara, bagi seisi umat manusia ini. Kita telah diselamatkan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.